Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan memperbaiki sebuah Magicom digital Philips dengan model HD 3038. Ini kerusakannya, informasi dari pemiliknya yaitu tidak bisa masak. Dan saya akan berbagi ilmu bagaimana cara menangani masalah Magicom digital Philips ini dengan kasus tidak bisa masak. Sebelum Anda melakukan perbaikan, ini ada penjelasan masalah teknis. Untuk Magicom digital itu berbeda dengan Magicom biasa. Jadi untuk tipe digital semua sudah terprogram oleh yang namanya microcontroller, atau bahasa sederhananya yaitu dikontrol oleh komputer. Jadi untuk tipe digital, untuk proses memasak nasi, menghangatkan nasi, waktu memasak nasi, semua sudah terprogram oleh yang namanya microcontroller. Dan apabila terjadi kerusakan, si microcontroller akan menginformasikan juga peringatan atau warning bila terjadi adanya kerusakan. Dan untuk tipe Philips ini yang HD 3038 ini tidak menggunakan display atau tidak menggunakan tampilan angka-angka. Dan untuk tipe ini hanya menggunakan indikator saja dan berupa lampu-lampu indikatornya. Oke, ini bisa diikuti untuk orang awam atau teknisi yang masih belajar seperti saya ini, langkah-langkah yang kita lakukan untuk memperbaiki Magicom digital Philips ini. Yang saya tunjuk ini, semua ini sebagai panel perintah, atau dalam komputer tuh istilahnya keyboardnya lah. Oke, kita langsung tes saja. Nyalakan si Magicomnya, kita colokkan PLN-nya. Oke, kita siap colokkan si power PLN-nya ini. Oke, kita cabut dan dimasukkan lagi PLN-nya. Dari hasil pengecekan awal, ketika PLN dicolokkan, ini ada indikator, beberapa indikator menyala dan dibarengi dengan suara beep yang bertubi-tubi. Ini artinya si komputer menginformasikan atau membaca bahwa ada komponen yang bermasalah atau error. Untuk tipe Philips lain, biasanya yang menggunakan display itu kode errornya biasanya akan ditampilkan seperti E2, E3. Untuk tipe Philips HD 3038 ini hanya menampilkan beberapa indikator yang berkedip dan dibarengi dengan suara beep yang bertubi-tubi. Kalau Magicom error, biasanya itu tombolnya tidak bisa dipijit-pijit, jadi artinya tidak bisa masak, atau orang biasanya menyebutnya kerusakan tidak bisa masak. Oke, kita langsung buka saja. Ini ada 4 skrup yang kita harus buka, dan kita persingkat proses pembukaannya di videonya. Setelah 4 skrupnya kebuka, maka kita cungkil si tutup bawahnya menggunakan obeng minus kecil.
Dan inilah dalamannya seperti ini. Yang ini yang namanya disebut dengan modul. Nah, ini yang saya terangi, ini adalah kontrol elektronikanya. Dan jangan lupa untuk memudahkan pengecekan, soket power ini dibuka supaya lebih mudah. Hal yang mendasar yang harus kita cek adalah kabel-kabel sensornya dulu, putus atau tidaknya. Ini ada kabel sensor pemasak yang warna putih dan kabel hitam, yaitu kabel sensor penghangat. Dan kabel merah ini adalah kabel elemen pemanas untuk tutup atas. Dan ini kabel sensor pemasak yang warna putih kita cabut dari PCB-nya. Ini pakai soket. Dan satu lagi kita cabut juga kabel hitam sensor penghangat, kita cabut. Dan cabut lagi juga si kabel merah ini. Kabel merah ini adalah kabel elemen penghangat tutup atas yang menuju tutup atas, sama dengan kabel hitam itu berbarengan menuju tutup atas. Jadi kita harus diukur karena tidak terlihat. Nah, ini sudah diukur. Ini meter udah menunjukkan bahwa kabel merah tidak putus. Dan satu lagi, kabel hitam ini saya sudah ukur seperti ini, saya sudah standby kan. Ini si jarumnya tidak menunjukkan. Nah, seperti ini tidak menunjukkan, berarti si kabelnya putus. Ini untuk para teknisi bahwa nilai dari sensor tutup atas nilainya yaitu 100 kilo kalau diukur, kalau kondisi normal. Dan kabel putih ini sensor pemasak. Ini saya tidak ukur karena secara fisik tidak putus. Tapi kalau diukur untuk informasi teknisi, ini nilainya 100 kilo normalnya. Sensor ini namanya yaitu sensor termistor. Dan ini untuk yang awam dan yang tidak punya meter, Anda bisa mengecek secara fisik. Anda buka tutup belakangnya seperti ini. Dan Anda cek, ini ada kabel yang terbungkus oleh yang putih ini. Di dalamnya ada kabel hitam dan kabel merah, yaitu kabel sensor dan kabel elemen tutup atas yang sebelumnya yang saya sudah sebut dari awal. Untuk mengetahui kabel putus tidaknya, Anda harus membuka tutup atasnya. Ya, tutup atas ini, dan ini sisi-sisinya harus dicungkil menggunakan obeng minus kecil, dan ini tidak menggunakan baut. Dan saya ini menggunakan dua obeng minus kecil, yang satu untuk menahan dan yang satu lagi untuk membuka atau mencungkilnya. Nah, dan inilah dalamannya tutup atas. Ini ada kabel merah dan kabel hitam. Dan ini adalah kabel sensor dan kabel elemen atas. Dan untuk mengetahuinya putus tidaknya, Anda bisa menariknya pertama-tama yang kabel hitam dulu. Untuk menariknya satu-satu dan cukup perlahan ya. Nah, seperti ini. Kita tarik. Nah, ini ada yang putus. Kalau saya menggunakan meter itu supaya lebih cepat untuk mengetahui suatu kabel putus tidaknya. Kalau yang tidak punya meter cukup menggunakan metode ini. Untuk solusinya kita hanya perlu menyambungnya dan menggunakan solasi putih ini. Kita kupas kabelnya seperti ini dan kita sambung. Nah, ini solasinya harus yang putih ya, yang anti panas. Nah, seperti ini proses penyambungannya, biasa dipelintir-pelintir.
Dan kita sudah sambungnya seperti ini. Untuk penyambungan kabel, kita menambahkan kabel sekitar 20 cm ya untuk menyambungnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam lubang seperti ini. Jadi Anda jangan memasukkan lagi ke bungkusnya, karena untuk memasukkan ke dalam bungkusnya itu sulit. Kabel putus ini diakibatkan oleh sering buka tutup, ya tutup atas maksudnya, sering buka tutup. Ya wajar ya karena dipakai. Setelah itu balikan si Magicom-nya dan kita tarik si kabelnya yang sudah dimasukkan itu seperti ini. Dan kita cari lagi si kabel yang putus sambungannya. Seperti biasa kita tarik lagi ini seperti ini. Nah, ini putus ya, yang tadi dari atas dan ini dari bawahnya. Nah, setelah ketemu kita sambung saja seperti biasa penyambungannya. Oke, ini sudah disambung seperti biasa, dipelintir nyambungnya dan dibungkus oleh solasi anti panas, dan kita rapikan. Oke, setelah dirapikan kita tes. Sebelum ditutup kita tes dulu, awas kabel powernya, hati-hati. Nah, ini kabel powernya seperti ini posisinya, jangan sampai ke body. Kita tes apakah tidak ada warning lagi atau peringatan lagi. Ya, oke, ini tidak ada peringatan lagi. Kita pijit start dan indikator cooknya sudah menyala, berarti sedang proses cook atau proses memasak. Setelah itu cabut si PLN-nya dan kita dipegang si body ininya apakah hangat. Oh, ini hangat, berarti proses cooknya jalan. Oke, kita rapihkan, kita tutup si tutup bawahnya dan kita tes. Oke, ini sudah dirapihkan. Kita tes menggunakan air 1 gelas apakah mendidih atau tidaknya. Kalau mendidih berarti proses cooknya sudah normal. Tunggu hingga sekitar 15 menit sampai si air mendidih. Oke, untuk hasil dari air mendidih saya tidak videokan karena lupa. Dan sebagai catatan, apabila jumlah indikator atau lampu warning atau lampu peringatan berkedipnya jumlahnya berbeda seperti di video saya ini, mungkin penanganannya juga berbeda dan metodenya juga berbeda. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.